Selamat siang menjelang sore. Baik, langsung kita mulai ya. Pada pertemuan kedua ini, saya mulai dengan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tema kita sekarang adalah hakikat manusia. Jadi ke depan kita akan berbicara tentang apa sebenarnya manusia itu. Artinya kalau kita berbicara manusia ya berbicara kita. Kita sendiri. Sampean ini paham apa nggak sopo awakmu? Paham apa tidak? Lah, pada pertemuan ini nih kita akan bahas. Baik, pertama, silakan perhatikan ke depan. Lah, hakikat tentunya sampean tahu ya arti daripada hakikat ya. Artinya tahapan seorang di dalam mencapai rahasia kebenaran. Itu secara terminologi. Artinya hakikat itu berasal dari akar kata hak yang secara harfiah memiliki arti benar, asli, otentik, dan nyata. Itu hakikat. Sedangkan manusia, makhluk yang diciptakan, kalau dalam perspektif agama Islam, makhluk yang diciptakan atau dibentuk sesempurna mungkin. Artinya Islam berpandangan manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna. Imam Haris Al-Mahasibi menjelaskan Jauharul Islam atau Jauharul Insan Al-Aqlu wa Jauharul Aqlu At-Taufiq. Ini menurut Imam Haris Al-Mahasibi. Artinya Jauharul Insan Al-Aqlu wa Jauharul Aqlu At-Taufiq ini bahwa mutiaranya manusia itu berada pada akalnya. Jadi manusia disebut dengan makhluk paling sempurna karena diberi oleh Tuhan atau Allah berupa akal. Jadi jauharul insan al-aqlu. Tapi jauharul aqlu atau fik. Tapi mutiaranya akal itu atau pikiran itu ketika akal ini mendapatkan taufik dari Allah. Jadi kalau hanya sekedar akal, ya semua manusia punya akal. Tapi akal yang paripurna, kalau katanya Imam Al-Mahasibi ini adalah akal yang mendapatkan taufik dari Allah. Itu makna daripada manusia. Berikutnya, bagaimana manusia ini eh, banyak mendapatkan sebutan-sebutan di dalam Al-Quran itu. Kadangkala manusia ini di dalam Al-Quran disebut dengan kata al-bashar. Tuh. Dan juga kadangkala Al-Quran menyebut dengan kata al-insan, al-ins, al-bashar, an-nas. Artinya perbedaan-perbedaan di dalam penyebutan manusia ini tentu punya makna dan pemahaman yang berbeda. Oke, baik. Kita mulai dengan kata hmm, bashar atau bashar di sini ya memiliki arti wajah atau kulit, kepala atau daging bagian tubuh yang menjadi tempat tumbuhnya rambut. Artinya, bashar di sini dapat dipahami bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki segala sifat kemanusiaan
dan keterbatasan seperti makan, minum, itu makna daripada bashar. Berikutnya, Anas. Manusia disebut dengan Anas karena manusia memiliki makna yang menunjukkan bahwasanya manusia merupakan makhluk sosial. Artinya, manusia di sini tidak bisa hidup sendiri, tapi dia juga harus bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan manusia-manusia yang lain. Insan, manusia disebut insan, artinya manusia ini punya sifat ya bahwa manusia ini punya kelemahan, punya sifat lupa, punya sifat kesalahan itu. Jadi wa masumiyal insan illa binisyanihi. Jadi manusia itu disebut dengan insan karena punya dua sifat yang tidak bisa lepas dari pada dirinya yaitu salah dan lupa. Jadi kalau ada manusia nggak punya salah itu bukan manusia. Tapi kalau manusia lupa terus itu juga bukan manusia. Itu tentang insan. Berikutnya Bani Adam. Bani Adam ini di dalam Al-Quran disebut paling tidak 9 kali. Di antaranya pada surat Yasin ayat 60, di mana Adam di dalam Al-Quran mempunyai pengertian bahwa manusia dengan keturunannya yang mengandung pengertian bashar, insan, annas. Kata Bani Adam lebih ditekankan pada aspek amaliyah manusia, sekaligus memberi arah kemana dan dalam bentuk apa aktivitas itu dilakukan. Eh, itu istilah-istilah manusia di dalam Al-Quran. Sedangkan berikutnya pandangan Al-Quran mengenai manusia. Jadi ada 5 tahap dalam penciptaan manusia, yakni nutfah, alaqah, mudghah, idham, dan laham. Itu. Jadi dari sinilah, proses inilah manusia itu diciptakan. Berikutnya, tugas manusia yang utama sebenarnya tugas manusia di dalam hidupnya ini sebenarnya cuman beribadah. Itu sesuai dengan ibadah masing-masing agama, yaitu menghambakan diri kepada Allah. Itu sebenarnya tugas pokok di dalam manusia ini selama hidup. Lah, ibadah ini punya makna yang sangat luas. Jadi ibadah ini bukan hanya hubungan antara manusia kepada Tuhannya, tapi ibadah ini bagaimana nilai-nilai selama kita menjalani hidup itu punya nilai ibadah. Contoh kita membantu orang, membantu sesama, itu ibadah juga, punya nilai agama. Itu. Jadi jangan sampai kita punya makna tugas manusia itu hanya ibadah, ibadah kepada Allah saja, tidak mau yang lain. Kita bekerja keluar dari rumah itu adalah ibadah. Karena apa? Kerja kita, pendapatan kita untuk menafkahi keluarga. Itu punya nilai ibadah. Lah, yang kedua, tugas adalah khalifah. Selain beribadah, manusia itu punya tugas, yaitu bagaimana bisa merestorasi, memperbaiki kehidupan di bumi. Kenapa manusia yang ditugaskan? Kembali ke yang tadi, karena manusialah yang bisa, yang punya kemampuan untuk menjalani atau beraktivitas di muka bumi ini. Lah, berikutnya tentang tugas manusia ini, kalau kita merujuk dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid keempat itu, selain manusia itu beribadah, menjadi tugas di
bumi, yaitu khalifah, tugas manusia itu adalah bahagia. Jadi hidup dengan bahagia. Ini yang sulit. Kalau ibadah itu insya Allah semuanya ibadah. Kalau beraktivitas hidup itu semuanya insya Allah beraktivitas. Tapi jarang sekali bagaimana penghambaannya kepada Allah dan aktivitasnya selama hidup itu bisa membuatnya bahagia. Nah, oleh karena itu kita belajar dengan bahagia. Kita kuliah dengan bahagia. Beraktivitas juga dengan bahagia. Karena bahagia inilah yang akan membawa kita kepada satu titik, yaitu titik ketulusan. Atau istilah dalam agama Islam itu adalah ikhlas. Buat apa kita beraktivitas, tapi kita tidak tulus? Maka cara kita untuk mendapatkan ketulusan itu caranya bekerja dengan bahagia. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.